Baru 2 minggu dipecat MU, Erik ten Hag segera melatih lagi. Ada kabar baru terkait Erik ten Hag, mantan pelatih Manchester United itu dikabarkan akan segera kembali ke dunia pelatihan. Erik ten Hag pertama kali bergabung dengan MU di tahun 2022 silam. Selama 2 tahun menangani Manchester United, ia berhasil membawa Setan Merah memenangkan Piala Carabao dan Piala FA. Namun beberapa pekan lalu, Ten Hag mendapatkan situasi yang sulit. Ia dipecat manajemen MU, setelah MU dikalahkan West Ham di Premier League. E-Messagero melaporkan bahwa Ten Hag berpotensi kembali cepat ke dunia pelatihan. Ia dikabarkan menjadi kandidat manajer baru AS Roma. Menurut laporan tersebut, manajemen AS Roma saat ini menaruh ketertarikan untuk mempekerjakan Erik ten Hag sebagai manajer mereka. Mereka baru-baru ini memecat Ivan Juric, sang pelatih dipecat setelah menangani Il Lupi sekitar 12 pertandingan saja. Manajemen Roma dikabarkan membutuhkan manajer teruji untuk menjadi juru taktik mereka. Itulah mengapa Erik ten Hag dinilai jadi opsi yang bagus untuk nahkoda AS Roma. Menurut laporan tersebut, AS Roma benar-benar serius untuk menjadikan Erik ten Hag sebagai manajer mereka. Mereka dikabarkan sudah menghubungi sang pelatih. Mereka sudah mengutarakan ketertarikan mereka untuk mempekerjakan sang pelatih. Saat ini proses diskusi sedang berlangsung. Mereka berharap Ten Hag mau menjadi bos mereka yang baru. Menurut gosip yang beredar di Belanda, Roma bukan satu-satunya klub yang berminat pada jasa Ten Hag. Sejumlah klub Eredivisie dikabarkan juga tertarik untuk mempekerjakan mantan pelatih Ajax Amsterdam tersebut. Awal revolusi Ruben Amorim di MU, fix langsung main 3 back. Ada bocoran informasi terkait era Ruben Amorim di Manchester United. Pelatih asal Portugal itu diklaim akan langsung memainkan skema 3 back di Manchester United. Ruben Amorim telah mendarat di Manchester pada hari Senin tanggal 11 November kemarin. Pelatih 39 tahun itu telah memulai performa sebagai manajer baru Manchester United. Amorim sendiri dikabarkan akan melakukan sejumlah perubahan di skuad Setan Merah. Hal ini disebabkan ia mendapatkan tuntutan dari manajemen MU untuk membuat Setan Merah langsung tampil di semua kompetisi yang mereka ikuti. Dilaporkan Fabrizio Romano, ada satu hal yang menjadi fokus Amorim dalam beberapa pekan ke depan. Ia akan mengubah skema permainan Manchester United menjadi 3 back. Menurut laporan tersebut, Amorim sudah memantapkan hati untuk menerapkan skema 3 back di Manchester United. 3 tahun terakhir MU punya pakem 4-2-3-1 bersama Erik ten Hag, namun Amorim menilai skema itu tidak bisa mengakomodir gaya bermain yang ia inginkan. Itulah sebabnya ia akan langsung menerapkan skema 3 back, agar MU bisa bermain sesuai dengan yang ia inginkan. Menurut laporan Romano, Amorim langsung mengimplementasikan skema 3 back di skuad Manchester United. Saat ini ia dan tim pelatihnya mulai membeberkan skema tersebut, dengan pemain-pemain MU yang tidak membela tim nasional mereka di jeda internasional kali ini. Nantinya ketika para pemainnya sudah berkumpul semua, ia akan mengintegrasikan para pemain tersebut ke dalam skema 3 back. Amorim mempunyai waktu kurang dari 2 minggu untuk mempersiapkan skema 3 back tersebut. Pasalnya Manchester United akan bertanding di Premier League pada tanggal 24 November mendatang menghadapi Ipswich Town. Ruben Amorim datang ke MU, Mason Mount ketiban dapatkan berkah. Ada informasi menarik terkait Mason Mount. Playmaker Manchester United itu dilaporkan akan menjadi pemain kunci di era Ruben Amorim. 2 pekan lalu, Manchester United resmi berpisah dengan Erik ten Hag. Mereka memecat manajer asal Belanda itu, karena sederet hasil buruk yang ditelan Setan Merah. Manajemen MU bergerak cepat untuk mencari pengganti ten Hag. Mereka resmi menunjuk Ruben Amorim untuk menjadi pelatih baru mereka. The Sun melaporkan bahwa kedatangan Amorim akan menjadi berkah tersendiri bagi Mason Mount, karena ia akan menjadi pemain kunci di era sang pelatih. Menurut laporan tersebut, Amorim akan banyak mengandalkan Mount dalam skema permainannya. Seperti yang sudah diketahui, Amorim akan menerapkan skema 3 back di permainannya. Nantinya, ia butuh gelandang serang yang serba bisa, karena ia terkadang akan memainkan skema 3-4-3 atau 3-4-2-1.
Kebetulan Mount bisa bermain di belakang striker dan juga bermain di sektor sayap, itulah mengapa Amorim akan mengandalkan sang playmaker di drivernya. Namun Amorim hanya bisa mengandalkan Mount jika sang playmaker bisa fit sepanjang musim. Semenjak bergabung dari Chelsea, Mount kerap mengalami cedera, sehingga ia minim kontribusi untuk Setan Merah sejauh ini. Alhasil ia meminta Mount untuk meningkatkan kebugarannya di sisa musim ini, agar ia bisa dimaksimalkan oleh sang pelatih. Kabar terbaru yang beredar di Inggris menyebutkan, bahwa Mount saat ini sudah pulih dari cedera yang menimpanya. Pemain timnas Inggris itu melaporkan bisa comeback di skuad Setan Merah, pada laga debut Amorim setelah jeda internasional nanti. Anthony putuskan cabut dari Manchester United. Ada gosip baru seputar masa depan Anthony. Sang winger dikabarkan mulai mengambil ancang-ancang untuk cabut dari Manchester United. Winger asal Brasil itu merupakan salah satu pembelian pertama Erik ten Hag di MU. Setan Merah harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk merekrutnya dari Ajax Amsterdam tahun lalu. Namun memasuki musim ketiganya bersama MU, performa Anthony masih jauh dari kata memuaskan. Ia kesulitan untuk menciptakan gol maupun assist di skuad Setan Merah. Dilaporkan United District, Anthony dikabarkan mulai mempertimbangkan masa depannya di MU. Ia dikabarkan ingin cabut secepatnya dari Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Anthony mulai resah dengan kondisinya di Manchester United. Di musim ini, jam bermainnya tergolong sangat minim. Ia kalah saing dari Alejandro Garnacho dan Amad Diallo di skuad Setan Merah. Anthony merasa situasi ini akan membahayakan pelestariannya, sehingga ia memutuskan untuk cabut dari Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Anthony mengagendakan untuk bertemu dengan Ruben Amorim dalam waktu dekat ini. Ia ingin mendengar rencana sang manajer untuknya. Ia ingin melihat apakah ia akan diberi kesempatan bermain atau tidak di MU. Jika ia tidak mendapatkan jaminan jam bermain, Anthony meminta kepada manajer untuk melepaskannya pada tahun 2025 mendatang. Menurut sejumlah gosip yang beredar, Anthony ingin melanjutkan kembali petualangannya di Brasil. Ada sejumlah klub Serie A Brasil yang dikabarkan siap menggunakan jasanya di tahun 2025 nanti.